Kabar mengejutkan datang dari suami Sandra Dewi, yaitu Harvey Mois. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus korupsi oleh Kejaksaan Agung. Harvey Mois ditetapkan dan menjadi tersangka dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah wilayah izin usaha pertambangan atau IUP PT Timah Tbk pada Rabu 27 Mei 2024. Ia merupakan satu dari 16 tersangka kasus dugaan korupsi perusahaan tersebut yang ditaksir merugikan negara sekitar 271,6 triliun rupiah. Ini dia, Harvey Mois rugikan negara hingga 271,6 triliun rupiah. Sandra Dewi siap dimiskinkan? Tapi sebelum lanjut ke video, jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasimu untuk mendapatkan video terupdate dari kami. Kronologi terjadinya. Tim penyidik tindak pidana khusus dalam perkara tindak pidana tata niaga timah di wilayah IUP PT Timah telah memeriksa sejumlah 6 orang saksi, yang mana salah satu dari 6 orang saksi tersebut adalah saudara Harvey Mois, yang merupakan perpanjangan tangan dari PT RBT sebagai tersangka. Hal tersebut diungkapkan oleh Kuntadi, Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda, Tindak Pidana Khusus atau Dirdik Jampitsus, Kejaksaan Agung. Kasus ini bermula sejak tahun 2018. Tersangka EE selaku Direktur Keuangan PT Timah Tbk, tersangka ALW sebagai Direktur Operasi PT Timah Tbk periode 2017-2018, dan tersangka MRPT selaku Direktur Utama PT Timah Tbk. Dengan menyadari adanya pasokan biji timah yang dihasilkan lebih sedikit dibandingkan dengan perusahaan smelter swasta lainnya. Hal tersebut diakibatkan oleh masifnya penambangan liar yang dilakukan dalam wilayah IUP PT Timah Tbk. Pada kondisi tersebut, tersangka ALW, tersangka MRPT, dan tersangka EE yang seharusnya menindak kompetitor justru menawarkan pemilik smelter untuk bekerja sama dengan membeli hasil penambangan ilegal melebihi harga standar yang ditetapkan PT Timah Tbk tanpa melalui kajian terlebih dahulu. Untuk melancarkan aksi tersebut, tersangka ALL, tersangka MRPT, dan tersangka EE setuju untuk membuat perjanjian. Seolah terdapat kerjasama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan para smelter. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejaksaan Agung Kuntadi mengatakan, peran Harvey Mois sebagai tersangka ke-16 dalam perkara yang merugikan negara akibat kerusakan lingkungan yang ditimbulkan sebesar 271,6 triliun rupiah. Sekitar tahun 2018 sampai dengan 2019, saudara HM menghubungi Direktur Utama PT Timah, yaitu saudara MRPT alias RZ, dalam rangka mengakomodir kegiatan pertambangan liar di wilayah IUP PT Timah. Setelah dilakukan beberapa kali pertemuan, akhirnya keduanya sepakat bahwa kegiatan akomodir pertambangan timah liar tersebut di-cover dengan sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah. Sedangkan Harvey Mois menghubungi beberapa smelter yaitu PT SIP, CV, VIP, PT SPS, dan PT TIM untuk ikut serta dalam kegiatan yang dimaksud. Atas perbuatannya, Harvey Mois dikenakan kasus pelanggaran dengan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 3 Junto, Pasal 18 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Junto, Pasal 55 Ayat 1 ke 1 KUHP. Kekayaan. Harvey Mois memang terkenal sebagai pengusaha di bidang pertambangan batu bara yang sangat tajir, khususnya di Bangka Belitung. Melansir laman Asosiasi Pertambangan Batu Bara Indonesia atau APBI-ICME, diketahui Harvey Mois juga menjabat sebagai Presiden Komisaris di PT Multi Harapan Utama. Tak hanya itu, Harvey juga memiliki saham dari perusahaan pertambangan batu bara, PT ABM Investama Tbk,
sebesar 185,6 US dollar atau berkisar 2 triliun rupiah dengan besaran 18,17% seluruh kontrak. Bahkan Harvey Moise dan Sandra Dewi diketahui memiliki jet pribadi yang harganya ditaksir miliaran rupiah yang dihadiahkan untuk putra pertama mereka, Rafael Moise. Meski demikian, penggunaan jet pribadi jarang ditampilkan ke publik. Hanya sesekali saja Sandra Dewi mengunggah foto di dalam jet miliknya tersebut. Kekayaan Harvey Moise juga didukung oleh brand ambassador Ferrari Roma. Beberapa waktu lalu video iklan sang suami sebagai brand ambassador sempat dibagikan Sandra Dewi di akun Instagram pribadinya. Dalam video tersebut ia tak tampil sendiri. Harvey juga turut mengajak sang anak Rafael Moise. Silsilah keluarga Harvey Moise juga bukan berasal dari orang sembarangan. Ia lahir dari pasangan konglomerat Irma Silviani dan Hayom Moise. Rumah super mewah. Kekayaan Sandra Dewi saat ini tengah menjadi sorotan publik setelah suaminya, Harvey Moise, terjerat kasus korupsi. Sandra Dewi dan Harvey Moise diketahui memiliki rumah hunian super duper mewah yang terletak di Bilangan, Jakarta. Rumah mewah Sandra Dewi dan Harvey Moise tersebut terdiri dari 3 lantai. Rumah tersebut didominasi kayu berwarna coklat, mulai dari lantai hingga lemari dengan warna senada dan terdapat 1 ruang tamu di lantai 1 yang tampak nyaman dan luas. Terdapat sofa berukuran besar dengan 1 unit televisi yang berukuran besar. Ruangan tersebut kerap digunakan Sandra dan Harvey Moise berkumpul dengan keluarga dan anak-anak mereka. Terdapat juga dapur bersih yang didominasi marmer berwarna putih dan dinding kayu. Terdapat juga sebuah lift yang menambah kemewahan. Di samping ruang kerja adalah kamar utama Sandra dan Harvey, yang terlihat luas disertai dengan kamar mandi yang mewah dan nyaman. Sandra dan Harvey juga menyediakan lapangan yang luas untuk tempat kedua anaknya bermain. Selain memiliki rumah yang begitu mewah di Jakarta, Sandra dan Harvey ternyata memiliki rumah yang berada di luar negeri. Rumah tersebut berada di Aussie, Australia. Mereka kerap mengunjungi pada saat liburan bersama keluarganya. Rumah mewah mereka yang ada di Australia tersebut begitu luas dan terdapat trampolin yang dipasang di permukaan tanah untuk tempat anak-anak mereka bermain. Terdapat pula sebuah kolam renang di bagian depan dan lapangan bola basket yang luas seperti rumah Sandra yang ada di Jakarta. Rumah mewah tersebut memiliki 5 kamar termasuk kamar mandi yang didominasi warna kayu dan abu-abu sehingga terasa natural dan homey. Tapi sayangnya kini Harvey Moise dan keluarganya harus rela meninggalkan rumah mewah tersebut. Siap dimiskinkan? Nama Sandra Dewi memang identik dengan kecantikan dan kepopuleran. Sejak menikah dengan Harvey Moise, kemewahan serta kekayaannya pun semakin melimpah. Usut punya usut, Sandra Dewi adalah seorang wanita asal Bangka Belitung. Ketika masih muda, Sandra memutuskan untuk merantau dan bekerja di Jakarta. Sebelumnya, ia tinggal di Pangkal Pinang hingga pindah ke Jakarta untuk bekerja. Pada tahun 2001, ia melanjutkan kuliah di London School of Public Relations. Perjalanan karir serta pendidikannya pun berjalan begitu lancar. Setelah menikah, Sandra Dewi pun memutuskan untuk tidak berhenti bekerja. Tetapi kini, nasibnya tengah berada di ujung tanduk. Usai suaminya ditetapkan sebagai tersangka korupsi, Sandra dan keluarganya terancam akan dimiskinkan. Dengan adanya kasus seperti ini, gimana nih tanggapan kalian guys? Yuk, berikan tanggapan kalian di kolom komentar ya. See you!